Oke, kita mulai. Sudah siap teman-teman? Sudah sarapan belum nih? Kayaknya masih pada lemes ini. Silakan, mungkin sambil disiapkan kopinya ya, yang suka ngopi ya, atau cemilannya, kita rileks aja dalam perkuliahan saya ini ya. Karena ilmu negara ini sebenarnya sangat menarik ya, kalau teman-teman bisa cek di YouTube saya ya. Di situ sudah saya share seluruh penerangan-penerangan saya tentang ilmu negara, dan teman-teman bisa lihat memang di kelas-kelas lain juga banyak diskusi-diskusi ya, perdebatan-perdebatan tentang ilmu negara ini ya. Tidak hanya nanti kita lihat dari segi perdebatan ilmiahnya, yaitu bagaimana para tokoh-tokoh ya yang sudah kita pelajari bersama-sama itu saling berdiskusi, saling mendebatkan ya, saling berbeda pendapat ya tentang definisi-definisi negara, misalnya definisi demokrasi ya, definisi kekuasaan ya, definisi kedaulatan ya, termasuk definisi negara itu sendiri. Nah, itu teman-teman nanti ya mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya menyerap ya dari pemaparan yang dari materi-materi ini, kemudian juga bisa mempresentasikan tentunya dengan kemampuan teman-teman sebisanya. Saya ingin lihat gitu ya, nanti juga setelah satu kelompok presentasi, teman-teman yang lain silahkan berdiskusi ya dengan mengajukan pertanyaan di kolom chat saja ya, atau nanti bisa langsung juga. Untuk presentasi saya berikan waktu 15 menit saja ya. Nanti mungkin yang lebih banyak nanti berdiskusinya ya, atau tanya jawabnya. Nanti kalau ada yang tidak bisa dipecahkan ya, nanti saya akan bantu gitu ya. Atau mungkin ya tidak, saya juga mungkin belum bisa memecahkan pertanyaan atau menjawab ya dengan sempurna. Nanti akan sama-sama menjadi tugas kita bersama gitu ya. Karena memang urusan ilmu negara ini sangat luas sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa merujuk ke berbagai sumber ya, buku. Ini buku salah satu, tapi mungkin tidak terlalu mudah untuk didapatkan ya, ilmu negara dari CST Kansil ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman juga bisa mengakses sumber-sumber buku yang lain ya. Seperti kemarin misalnya buku ilmu politik ya, atau buku ilmu negara dari penerbit-penerbit yang lain, teman-teman juga bisa dapatkan ya. Baik, untuk absen, untuk absen biasanya nanti saya di akhir perkuliahan saya akan foto ya, karena ini sudah 48 ya. Sudah 48 cukup banyak ya. Dan 48 nanti kita lihat jumlahnya berapa di akhir pertemuan. Untuk kelompok ya, kemarin sudah dibuat oleh siapa, Aurora ya, Aurora siapa kemarin ketua kelasnya, mana dia, mana Aurora, Aurora siapa ketua kelasnya? Aurora Pak. Aurora ya, Aurora ya, belum itu dia muncul. lagi sarapan kayaknya. Apa kabar Aurora, sorry. Aurora ya. Puji Tuhan baik Pak. Puji Tuhan baik ya, alhamdulillah. Aurora kelompoknya sudah dibikin ya. Kemarin ada yang baru masuk ya. Ada yang pindahan ya. Iya, dari saya kelas Pak. Desya ya. Oke. Iya, Desya. Kita sudah masuk ke grup WhatsApp sudah ya. Grup WhatsApp teman-teman. kelas ya. Udah ya. Udah dapat kelompok ya. Udah Pak, kelompok 1. Oh, langsung berarti ini. Iya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 ya, berarti ada Desya. Oh ya, Desya udah ya. Sehan, Desya, Hilmi, Salwa, dan Dian ya. Silahkan presentasi ya, bisa nge-share nggak? Bisa nge-share screen nggak? Panggil Rara aja. Oke, Rara ya. Belum bisa Pak. Belum bisa nge-share ya. Oh, coba. Ya. Adminnya Mbak Melva ya. Mbak Melva.
Oh, saya aja ya. Saya kan bisa ya ngasih akses ya ke dia ya. Oke. Iya, Pak. Ya, saya jadiin host ya. Oke, siap. Silahkan waktu dan layar kita serahkan kepada dia dan kawan-kawan untuk mempresentasikan tentang tema pertama, yaitu definisi ilmu negara ya. Baik, sama-sama kita simak. Silakan, waktu tidak lama-lama saja, 15 menit saja. Nanti bisa bergantian ya, satu orang 5 menit misalnya, biar semuanya dapat giliran ya. Silakan. Ini udah kelihatan belum? Dah, bagus. Oh, Di apa namanya? Full screen di Zoom. Slideshow coba. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT hasil diskusi kami mengenai definisi dan sistematika ilmu negara. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok 1, ada Ahmad Syaikani Hilmi atau Sehan, yang kedua ada Desya Cahya Maulina, yang ketiga ada saya sendiri, Dia Salwa, yang keempat ada Dian Aditya Dwi Chandra, yang kelima ada Muhammad Hilmi Adar. Slide pertama, kita membahas tentang pengertian ilmu negara. Pengertian ilmu negara secara benang merah menitik beratkan pada pengetahuan, sendinya menitik beratkan pada asas atau kebenaran. Ilmu negara mempelajari negara secara umum, mengenai asal-usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, ilmu negara mempelajari negara pada umumnya, baik yang ada dalam konsep-konsep pemikiran para ilmuwan maupun negara yang ada dan yang pernah ada dalam keniscayaan. Slide kedua, ilmu negara merupakan mata kuliah dasar. Ilmu negara merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester pertama sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya negara juga, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Perbedaannya antara... Slide-nya belum geser itu, jadi kayaknya nge-share-nya tadi mending share screen aja deh. Ini kayaknya nge-share-nya ininya, PPT-nya ya. Iya, nggak kegeser. Ganti pilihan share-nya, jangan share PowerPoint-nya, share screen aja kali. Soalnya slide-nya nggak gerak nih. Bentar, Pak. Share-nya ulang lagi, share screen-nya ulang lagi. Gini ya. Tapi ini kelihatan nggak, Pak? Oke, bagus. Coba digeser. Oke, sip. Lanjut ya. Ilmu negara merupakan mata kuliah dasar. Ilmu negara merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester pertama sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Perbedaannya antara mata kuliah ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi terletak pada objek pembahasannya, yaitu negara. Objek pembahasan pada mata kuliah ilmu negara bersifat abstrak, yaitu negara yang tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, ilmu negara bersifat teoritis, abstrak, umum, dan universal. Berlaku pada setiap negara sehingga tidak dapat langsung diterapkan dalam praktek kenegaraan. Mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara teorinya mempunyai nilai praktis karena dapat diterapkan langsung dalam praktek kenegaraan dengan mempelajari hukum positif dari negara setempat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Desya. Untuk Desya dipersilahkan.
Iya, terima kasih Dia Salwa. Ini berarti masuk ke, udah diganti belum? Definisi ilmu negara. Oke. Ada nggak? Iya, ada. Selanjutnya definisi ilmu negara. Yang pertama, ilmu negara merupakan disiplin ilmu tentang negara, objek penyelidikan, sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula negara secara umum. Ilmu negara merupakan penyelidikan ilmiah yang dinilai masih muda. Walaupun sifat dan hakikatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua dikenal sebagai ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno, ilmu negara secara umum mempelajari negara secara umum mengenai asal-usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, Udah, Cak? Udah. Belum ada. Ngeblank di gue. Tapi udah share. Udah ada. Ilmu negara bukanlah ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia sendiri. Ilmu tentang negara yang kita pelajari berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber dari negara Yunani. Profesor Patmo Wahyono SH menggunakan beberapa aspek teori ilmu negara umum dari George Jelinek, kemudian menerapkannya sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah singkat ilmu negara. Fenomena negara sebagai gejala dalam kehidupan bersama manusia sudah menarik perhatian sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum istilah negara dikenal. Menurut catatan sejarah, bangsa Yunani kuno tercatat sebagai bangsa yang pertama mempelajari negara. Maka dapat dikatakan bahwa cikal bakal ilmu pengetahuan kenegaraan adalah bangsa Yunani purba atau Yunani kuno. Metode yang dipakai bangsa Yunani menyelidiki negara bukan metode ilmiah seperti dikenal pada zaman sekarang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Saikan Hilmi. Untuk Ahmad Saikan Hilmi, dipersilahkan. Mana Hilmi? Tahan. Oh ini. Iya, sorry. Oke. Lanjut. Udah keluar kan? Belum. Serius. Iya, tapi belum. Udah. Belum nih, masih ahli, masih yang tadi. Udah ada. Udah. Oh, yang ahli kenegaraan itu? Iya. Oke. Ya, lanjut. Ahli kenegaraan Yunani kuno yang terkenal adalah Socrates, Plato, Aristoteles, Zeno, dan Epicurus. Karyanya masih tetap menjadi pustaka penting di lingkungan universitas. Lanjut, ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan timbul pada akhir abad berapa nih, Wak? XIX berapa, Wak? Ya, melek cuy. Ayo berapa itu? Wak, berapa, Wak? XIX berapa, Wak? 19. Iya, 19 dan awal abad 20. Yaitu pada masa pemerintah Kaisar William II di Jerman. Karena tingkat pendidikan rakyat Jerman sudah tinggi, Kaisar berusaha mencari dasar ilmiah atas kekuasaannya agar dapat diterima oleh rakyat. Ia kemudian meminta bantuan pada para ahli hukum di negara Jerman untuk memikirkan suatu landasan ilmiah bagi kekuasaannya.
Geser Pak, geser. Udah sabar dulu, Nek. Oke. Sejarah kenegaraan menggambarkan bahwa kondisi hukum pada masa kerajaan Romawi dimulai dan diakhiri dengan kodifikasi. Pertama, disebut dengan kodifikasi 12 meja yang memuat peraturan-peraturan mengenai hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Kedua, terbentuk di Romawi Timur sebagai usaha dari Kaisar Justinianus dan merupakan kodifikasi yang terakhir, yang merupakan kodifikasi hukum perdata dan disebut dengan nama Corpus Luris Civilis atau Corpus Luris Civilis Justinianus. Iuris ya, bukan Luris. Corpus Iya, Iuris. Iuris Pak. Nih. Corpus Iuris. Oh. Bukan L itu, I. Berarti Iuris. Ya. Corpus Iuris Civilis Justinianus. Karena merupakan hasil dari usaha Kaisar Justinianus. Next, Brady. Selanjutnya, kodifikasi hukum yang terdapat di negara Romawi, khususnya hukum perdata, masuk ke negara Eropa Barat melalui teori recepti, artinya peninjauan dan penerimaan kembali terhadap hukum yang lampau. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk Hilmi. Ya, selanjutnya sistematik ilmu negara oleh Giorgio Jelinek. Seorang sarjana bernama Giorgio Jelinek dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Staatslehre mengungkapkan ilmu negara mempunyai sistematik sebagai berikut. 1. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti yang sempit atau Staatswissenschaft yang menyelidiki negara dalam keadaan abstrak dan umum. Next. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti luas, yaitu atau Rechtswissenschaft yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu A. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki negara tertentu, misalnya mempelajari lembaga negara, peradilan, dan sebagainya. Atau individual Stelzer. B. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki ditunjukkan kepada negara dalam pengertian umum serta lembaga-lembaga perwakilan yang dipelajari secara khusus. Atau Special Stasler. Next. Teori Staatswissenschaft dibagi menjadi dua bagian, yaitu Allgemeine Staatslehre, ilmu negara umum, dan Besonderheitslehre, ilmu negara khusus. Nah, selanjutnya Allgemeine Staatslehre dibagi menjadi dua, yaitu Allgemeine Social Staatslehre atau segi sosial dan Allgemeine Staatslehre atau segi yuridis. Nah, selanjutnya Besonderheitslehre atau ilmu negara khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu Special Stasler dan Individual Stasler. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Dian ada. Mana Dian? Dian ya. Iya, Pak, Dian dari kemarin juga jarang muncul gitu, saya juga bingung.
Halo Kasih Dian. taunya. Ada yang namanya Dian di sini. Kan? Dian mana Dian? Gak ada ya? Nggak masuk ya? Sini lo Yan. Ya udah ditutup sama siapa ya? Dia lagi deh. Diannya nggak masuk ya? Dia. Selanjutnya, Allgemeinrecht atau ilmu negara dalam arti umum, yaitu ilmu negara umum yang membahas teori-teori tentang negara yang berlaku umum terhadap semua orang. Allgemeinsoziale Staatslehre atau segi sosial atau sosiologis, di mana negara dilihat sebagai gejala sosial dan dapat dipersamakan dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Yang termasuk dalam Allgemeinsoziale Staatslehre adalah teori mengenai sifat hakikat negara, teori mengenai pembenaran hukum atau penghalalan negara, 3 teori mengenai terjadinya hukum negara, 4 teori mengenai tujuan negara, 5 teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara. Yuridis, di mana negara dalam strukturnya atau negara sebagai suatu bangunan hukum yang termasuk dalam Allgemeinrecht adalah satu teori mengenai negara dan pemerintahan. 2 teori mengenai kedaulatan, 3 teori mengenai negara, 4 mengenai fungsi negara, 5 teori mengenai konstitusi, 6 teori mengenai lembaga perwakilan, 7 teori mengenai alat-alat perlengkapan negara, 8 teori mengenai sendi-sendi pemerintahan, 9 teori mengenai kerjasama antar negara. 2. Besonderheitsstaat atau ilmu negara arti khusus, yaitu ilmu negara khusus yang membahas teori-teori tentang negara yang hanya berlaku pada suatu negara tertentu. A. Spezialiststelle atau sosiologis. Penyelidikan ditujukan kepada negara dalam pengertian umum. Dan kemudian selanjutnya yang dipelajari adalah suatu lembaga kenegaraan khusus, misalnya Badan Perwakilan. Yang khusus ialah lembaga kenegaraannya. B. Individuelle Stelle penyelidikan ditujukan kepada suatu negara tertentu atau khusus. Inggris lain kemudian dari negara tertentu ini dipelajari lebih lanjut lembaga-lembaga kenegaraannya. Misalnya Badan Perwakilan yang khusus ialah negara. Selanjutnya, teori ilmu negara secara sistematis terbagi dalam 5 buah topik bahasan, yaitu yang pertama ada sifat hakikat negara, yang kedua ada pembenaran negara, yang ketiga ada terjadinya negara, yang keempat ada tipe-tipe utama negara, dan yang kelima ada tujuan negara. Peninjauan teori ilmu negara dari segi yuridis terbagi dalam topik bahasan meliputi bentuk negara, unsur-unsur negara kedaulatan, konstitusi, alat-alat kapan negara, perwakilan, sendi-sendi pemerintahan, dan yang terakhir fungsi negara. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause untuk kelompok 1, luar biasa ya. Slide-nya juga bagus sekali ya. Nanti slide-nya saya minta ya. Iya Pak. Kirim ke saya nanti ya. Itu bagus sekali slide-nya. Berarti ditambah ya dari slide saya, kan kayaknya nggak sebanyak itu ya. Ditambah lagi, dilengkapi lagi oleh teman-teman kelompok 1, bagus sekali tentang definisi dan sistematika ilmu negara. Cuma tadi untuk persiapannya saya rasa kurang ya, terutama ketika pengucapan bahasa asing, itu kan bahasa Jerman. Memang teman-teman harus cek lagi spellingnya, pronunciation-nya, caranya gimana. Teman-teman bisa pakai Google
ya, Google Translate ya. Mungkin saya kasih caranya ya, gitu ya. Saya share screen saya aja ya. Saya share screen saya. Jadi caranya teman-teman nanti masuk ke internet ya kan. Cari ini karena bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kita sudah sangat familiar sekali ya. Kalau ini kan bahasa Jerman ya, memang tidak semua orang bisa mengucapkan. Yang nanti banyak juga kita ngambil dari bahasa Prancis ya. Kita cari aja Google Translate. Ntar ini internet saya lemot. Cari aja Google Translate. Ya. Google ya. Translate nih ya. Teman-teman cari di situ. Nah, ini Google Translate. Oh, ini yang keluar. Ini bukan Google Translate ya. Enggak. Ini ya Google Translate. Translate. Nah, ini ya. Jadi misalnya tadi ada kata-kata apa yang susah. Sebentar ya, saya buka dulu slide-nya ya, slide ilmu negara. Mana ya? Ilmu negara saya taruh. Negara bahan ajar, pajak, saking banyaknya ilmu negara gitu ya. Negara 2021 ya. Nah, misalnya ini tadi ya. Buka dulu. Jadi memang harus persiapan ya intinya teman-teman ya. Sebelum kita membacakan slide, kita harus persiapan. Mungkin kita latihan dulu di rumah ya. Nanti teman-teman harus terbiasa karena cara belajar yang paling baik tentunya dengan cara mengajar ya. Dengan cara mengajar. Mana tadi bahasa asing yang sulit diucapkan. Misalnya ini ya. Misalnya ini ya. Staff Winsensaf ya. Ini di copy aja. Teman-teman, nah, taruh di sini ya, taruh di Google, ya. Nah di sini ada tombol ini ya, apa audio ya. Nah, teman-teman bisa dengarkan ya. Nah, saya kurang S sekarang, kurang S ya. Sorry. Ini ya. Ya, start Winsensaf ya. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak kedengeran ya, tapi teman-teman nanti bisa praktekin di laptop atau di HP-nya ya. Gampang sekali ya. Jadi tadi kurang persiapan aja ya. Jadi kelihatannya berat banget ngucapin bahasa-bahasa asing tadi ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ada chatting. Izin ke toilet, Pak. Silakan. Oke, gitu ya. Bagaimana dari teman-teman yang lain mungkin ada komentar, sanggahan atau pertanyaan tentang definisi ilmu negara dan sistematika ilmu negara dari kelompok 1? Mungkin saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain, kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan tentang definisi dan sistematika ilmu negara. Silakan. Nggak ada pertanyaan ya, udah jelas ya. Kalau udah jelas, saya yang nanya. Ya, saya nanya. Definisi ilmu negara ya. Jadi saya mau tanya ke kelompok 1 ya. Tentang definisi ilmu negara ya. Pertanyaan saya,
mungkin bisa dijelaskan nggak secara singkat gitu ya dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi siapa? Hilmi ya, ada Hilmi, ada siapa lagi? Ada Shehan ya, ada Desya ya. Hilminya ada 2 ya? Iya Pak, ada 2. Hilmi Adhar sama Hilmi Ahmad Syahan Hilmi. Sama Shehan Hilmi ya. Oke, 2 Hilmi ya. Sehan ya, Sehan. Oh, Sehan tuh Sehan ya. Panggilnya Sehan ya. Oke, Panggilnya Desa Sehan. Sehan ya. Wan. Coba? Enggak Pak, dipanggil sama anak-anak Wan. Wan ya. Wan ini, Wan Abud. Oh, iya Pak. Sehan ya, Desa Hilmi Salwa ya. Oke. Bisa nggak jelasin tanpa ngeliat slide ya? Sistematika ilmu negara gitu ya. Yang disusun oleh Jelinek. Tadi kan udah baca ya. Biasanya kalau udah baca tuh langsung gitu, paham gitu. Apalagi sampai menjelaskan ke teman-teman ya. Coba. Siapa? Dengan penjelasan yang singkat gitu ya. Definisi sistematika ilmu negara menurut Jelinek gitu ya. Ada yang bisa jelaskan? Intinya apa? Coba langsung aja saya ke Hilmi, coba ya, ke Hilmi. Mana Hilmi ya? Boleh Hilmi yang satu lagi juga boleh ya. Boleh Hilmi Adar, boleh Hilmi Sehan. Sehan Hilmi. Bisa menjelaskan sistematika ilmu negara menurut Jelinek. Kira-kira apa? Metodenya, sistematikanya ya. Bisa? Coba Hilmi mana Hilmi? Hilmi Adar dah, Hilmi Adar nih kelihatannya semangat sekali nih. Saya Pak. Gimana sistematika menurut Jelinek itu sebenarnya gimana sih ilmu negara itu pembagiannya gitu ya. Sistematika itu maksudnya pembagian. Jadi dibagi menjadi ilmu negara dalam arti umum gitu kan ya. Ilmu negara umum ya kan. Kemudian ada yang namanya ilmu negara dalam arti khusus, dalam arti sempit ya. Ilmu negara dalam arti luas, ya kan? Itu meliputi, ya kan, ilmu negara dalam arti sempit dan juga meliputi ilmu negara dari segi hukum, ya, ya kan? Ya. Ya. Jadi ilmu negara itu ada 2 ya, ilmu negara dalam arti luas dan ilmu negara dalam arti sempit. Ilmu negara dalam arti luas itu termasuk juga di dalamnya hukum tata negara ya. Termasuk juga di dalamnya hukum-hukum ya publik ya, termasuk juga di dalamnya hukum-hukum perdata. Ini menurut sistematikanya Jelinek. Jadi bicara ilmu negara ya ada 2 penggolongan, ada 2 sistematika, yaitu ilmu negara dalam pengertian luas dan ilmu negara dalam pengertian sempit. Intinya sih itu ya. Ilmu negara dalam pengertian luas itu terdiri dari ilmu negara dalam pengertian sempit, ilmu negara dalam pemikiran dalam arti sempit itu yaitu hukum ya, tata negara, hukum administrasi negara dan hukum antar negara, ya kan? Ilmu negara dalam ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi hukumnya, itu ya teman-teman bisa lihat ya di sistematikanya. Jadi ilmu negara dalam arti sempit ya dibagi lagi menjadi 3 golongan ya, yaitu ilmu negara dalam pengertian teori ya kan, ilmu negara dalam pengertian praktek yaitu ilmu politik ya, dan pengertian dari definisi dari negara, yaitu memang teman-teman harus baca lagi ya sistematikanya Jelinek. Intinya apa? Intinya
Jelinek itu membagi ilmu negara itu ke dalam dua bagian besar, ya kan? Dalam dua bagian besar, yaitu ilmu negara yang bersifat luas dan ilmu negara yang bersifat sempit, ya. Dan satu lagi ada yang namanya ilmu negara umum, ya. Jadi ada tiga, sorry ya. Mungkin saya catat aja, saya bikin ini aja ya. Saya bikin share whiteboard ya. Whiteboard, bisa lihat di sini pakai whiteboard, enak. Jadi sistematika ya, sistematika ilmu negara ya, menurut siapa? Jelinek ya, Jelinek ya. Ada George-nya ya. Jelinek ya. Jadi dia membagi yang pertama ya, yang disebut dengan bentar ya. Ilmu negara dalam arti ya. Staatswetenschap bukan Pak? Ya, Staatswetenschap itu ya, Staatswetenschap. Jadi Staatswetenschap itu adalah ilmu negara ya kan, teman-teman ya. Staatswetenschap itu ilmu negara dalam arti sempit ya. Bentar ya. Jadi ilmu negara ya dalam arti luas dulu, Staatswetenschap ya, ya kan, ya, Staatswetenschap ya, Schaf ada gitu ya, ada kayak apa riak-riaknya gitu ya, Schaf ya, Staatswetenschap. Itu dalam arti itu dalam bisa tadi ya. Iya. Bagus itu tadi. Dalam arti sempit ya. Dalam arti sempit, sorry ya. Arti ilmu negara dalam arti sempit ya. Iya. Arti sempit ya. Dalam arti sempit itu dia meliputi di sini ya hukum ya. Hukum tata negara ya, HTN ya, hukum tata negara, hukum administrasi negara ya. Jadi masuk ke hukum administrasi negara juga ya. Kemudian hukum antar negara ya, hukum antar negara ya teman-teman ya. Nah yang kedua itu yang disebut dengan pengetahuan negara yang menekankan pada segi hukumnya ya, yang disebut dengan Rechtswissenschaft ya, Reich ya, Reich bacanya, Reich gitu ya. Wissenschaft gitu ya. Ini keren nih. Siapa? Desa ya? Desa belajar bahasa Jerman juga ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Ini artinya dalam arti yuridis ya. Arti yuridis. Ya. Ini meliputi hukum ya, HKM hukum ya. Hukum perdata ya. Hukum perdata, kemudian hukum pidana ya. Hukum pidana dan hukum acara ya. Hukum acara. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang dalam arti sempit ya dibagi lagi ya, yang dalam arti sempit itu dibagi lagi ke dalam 3 ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang arti sempit ini dibagi lagi menjadi 3 ya. Yang pertama dari segi teori ya. Dari segi teori, yang kedua dari segi praktek ya. Dari segi praktik ya. Ya kan, yang pertama tadi dari segi ilmu negara sekunder, yaitu tentang histori ya. Sorry, ini dari segi teorinya, dari segi prakteknya, dan dari segi histori ya, histori ya. Ini ada bahasa Jermannya satu-satu ya. Kalau yang dari histori ini disebut Staatenkunde ya, tapi bagaimana nanti itunya spellingnya, Staten ya, kunde, tulisannya kunde ya. Nah, nanti kita cek lagi pronunciation-nya ya. Yang dari segi praktek ya, ini disebut juga sebagai ilmu politik ya, disebut juga ilmu politik ya. Jadi ilmu negara dalam arti sempit yaitu yang membahas tentang praktek ya, tentang praktek kenegaraan, disebut juga dengan ilmu
ilmu politik ya. Yang terakhir ilmu negara dari segi teori ya. Dari segi teori ini disebut juga sebagai Stadtlehre ya. Stadtlehre ya, lehre atau leher. Coba dicek ininya. Pronunciation-nya. Ya. Tahu saya Pak kalau itu bacanya disambung deh. Setahu saya ya tapi. Bentar ya, saya cek dulu ya. Saya juga ngecek juga deh. Stadtlehre gitu ya. Kan lehre ya. Kita biasa dari ini kan, dari Korea Utara ya, bahasa ngomong Jerman Stadtlehre ya. Apa tadi Stadtlehre ya. Stadtleer gitu ya, Stadtleer. Oke, coba sama-sama Stadtleer. Stadtleer. Kalau ini Stadtwissenschaft ya, Stadtwissenschaft gitu ya. Jadi ada kayak reaknya sedikit gitu ya. Stadtwissenschaft gitu ya. Agak susah ya, tapi teman-teman pelan-pelan nanti bisa ya. Kalau di dalam bahasa Prancis juga ada ya, nanti teman-teman biasa itu kalau dalam hukum nanti teman-teman bisa catat yang namanya ini ya, catat sini ya. Tulisannya gini ya, du Tournament ya, du apa de ya, de pouvoir ya. Nah, ini artinya penyalahgunaan wewenang. Ya teman-teman ini cari nanti pronunciation-nya, cuma yang biasa saya ucapkan itu du tournement ya, du pouvoir gitu ya. De tournement de pouvoir gitu ya. Nah, ini bahasa Prancis. Apa? Prancis ya, Pak. Emang harus biasain gitu ya. Memang kita nggak belajar bahasanya karena ini istilah yang biasa muncul di hukum. Ini akan menjadi sebuah bekal yang sangat luar biasa kalau teman-teman biasa mengucapkan ini ya di dalam nanti argumentasi hukum ya. Ini perbuatan melawan hukum, tapi teman-teman tentunya tidak hanya mengucapkan istilahnya saja, teman-teman juga harus bisa mencari akar muasal pengertian dari kata du tournement, de pouvoir ini ya. Artinya perbuatan melawan hukum, atau di dalam bahasa Belanda, terutama bahasa Belanda ya, karena hukum kita ini warisan Belanda juga, itu biasa disebut dengan onrecht matig dat ya. Ini hampir sama ya, tapi agak beda tentunya, ada penjelasan yang lebih detailnya. Nanti teman-teman bisa dicek di pengantar ilmu hukum ya dengan dosennya. Onrecht ya, onrecht ya, matig dat. Ya, onrecht matig dat ya. Ini artinya perbuatan melawan hukum juga ya, perbuatan melawan hukum. Cuma mungkin yang perlu teman-teman sedikit lihat kata kuncinya di sini ada recht ya. Recht ini hukum ya, yang udah jelas recht ini hukum gitu ya. Jadi kalau ada onrecht matig dat artinya perbuatan melawan hukum. Dari kata-kata recht ini kita sudah tahu ini recht itu hukum ya. Misalnya badan hukum ya. Badan hukum itu dalam bahasa Belanda recht ya, recht persoon ya kan. Ya, recht persoon gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu kalau bahasa Belanda agak familiar dengan kita ya, persoon ya. Artinya badan hukum. Persoon ini kan manusia ya, recht persoon manusia hukum. Saya kira itu ya untuk sistematika ilmu negara intinya seperti ini. Ya, gambaran besarnya adalah ada dua ya, yaitu Staatswissenschaft tadi ya. Dalam arti sempit ini mencakup ya diantaranya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum antar negara. Kemudian dibagi lagi menjadi 3 ya, yaitu ilmu negara dari segi teori ya, disebut juga dengan Stadtlehre ya. Apa tadi? Lehre ya. Stadtlehre ya. Kemudian dalam segi praktik disebut juga sebagai ilmu politik ya. Dari segi histori ya, Staatenkunde. Ya, coba bagaimana spelling saya juga belum lupa ya. Saya cek dulu ya. Ini memang ya nggak apa-apa ya, kita belajar sama-sama belajar. Saya juga nggak kadang-kadang Staatenkunde ya. Kita dengerin ya, artinya political science ya, Staatenkunde ya, jadi D-nya nggak dibaca ya. Staatenkunde gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di Google Translate masing-masing ya, lewat handphone. Staatenkunde ya, Staatenkunde. Coba sama-sama Staatenkunde ya. Oke.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang banyak yang sakit ya. Heri Susanto sakit ya. Off game tadi ketua kelas juga sakit ya. Eora, Rara juga sakit. Kampus. Oke. Yang di kampus. Siapa yang di kampus? Iya. Waktu itu Bono ngomong ke Mama. Ya, kan udah ngomong ke Mama, Bono ada rapat. Siapa itu? Bona ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman, kita langsung saja. Kayak saya kira kalau kelompok 1 sudah tidak ada pertanyaan, berarti jawabannya sudah sangat presentasinya sudah sangat jelas sekali ya, atau memang tidak ada yang menyimak. Kita langsung ke kelompok 2 ya. Ini kita bungkus saja ya. Kita lagi berikan applause kepada kelompok 1 ya. Silakan. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 ya. Sekarang kita ke kelompok 2. Ini saya stop share dulu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kelompok 2 silakan siapa? Axel, Alvin, Claudia, Hayu, Indi ya. Silakan. Siapa yang mau share screen? Kelompok 2. Axel mana Axel? Ya, saya Pak. Axel ya. Axel aja ya? Enggak Pak, yang share screen bukan saya, Siapa tapi itu? Alvin. Alvin, mana Alvin? Halo Alvin. Biar saya jadiin host. Mana Alvin? Coba hidupkan ininya, mic-nya. Alvin. Tunggu ya. Lagi ke toilet tadi ya. Lagi ke toilet tadi. Mana Alvin? Atau yang lain? Yang share screen siapa? Kelompok 2. Alvin masuk nggak Alvin? Tunjukkan pesonamu Alvin. Masih malu-malu ini. Bentar ya Pak ya. Oke. Mana si Alvin? Alvina ya? Alvin apa Alvina sih? Alvin Pak, Alvin. Alvin. Ada Alvina soalnya ini. Al. Ahmad. Pak, tadi Alvin bilang di kolom chat dia lagi vaksin. Halo Pak, ada. Oh lagi vaksin ya? Sorry. Ada Pak. Ada vaksin. Ya, maaf Pak. Mana saya nggak baca. Lagi di jalan sebentar. Lagi di jalan. Baru. Bentar ya Pak. Oke. Atau langsung aja dulu, nggak usah pakai share screen juga bisa kali ya. Siapa? Claudia mana Claudia? Ini saya share screen apa gimana? Boleh. Oke, saya share screen ya Pak. Bisa nggak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Yang lain. Oh, jatuh ini saya. Yang lain siapa coba? HP mana HP? Claudia. Coba mana Claudia? Iya Pak, sedang diusahakan. Oh, sedang diusahakan. HP. Pak, maaf sebelumnya hostnya nggak izinin buat. Oh iya, sorry. Saya izinin dulu ya. Make co-host. Oke. Silakan. Sudah. Claudia co-host ya. Enggak, bukan. Oke, udah Claudia aja. Claudia lagi di mana nih? Di rumah Bapak. Di rumah, alhamdulillah. Oke, silakan. Oke. Siap. Yang bawahnya cek. Bentar Kak.
Kelompok 2 itu ada Muhammad Alvin Zahernanda, Bona Axel Brilian Panggabean, Claudia Putri Canigia, Hayu Nurafi, Awal Sari, dan India Zahra Putri. Ilmu negara sebagai mata kuliah. Ilmu negara merupakan mata kuliah yang membantu persiapan khususnya menjadi mata pelajaran penolong yang memiliki fungsi yang menyesuaikan kurikulum seperti mempunyai nilai ilmu atau teori, kemudian mata pelajaran yang menolong pelajaran yang mempelajari mata pelajaran, basis sebagai mata pelajaran yang bersangkutan, dan juris als Toeschauer, yaitu penonton, kemudian sebagai pokok acara. Hukum ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administratif negara serta hukum antar negara. Hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menduduki mata pelajaran tambahan dalam pendidikan ahli hukum atau negara. Yang berarti semua gejala di dunia mendapat timbal balik. Begitu pula dengan hubungan ilmu negara dan ilmu pengetahuan. Hukum ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara serta hukum antar negara. 1. Ilmu negara memberikan pengertian serta sendi pokok dari negara dan hukum tata negara. Dengan bekal pengetahuan dasar ini, terbukalah lapangan untuk mempelajari hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada suatu waktu, dan hukum yang dimaksudkan meliputi hukum tata negara, yaitu hukum positif yang mengatur susunan atau organisasi atau struktur dari negara dalam keadaan diam. Kemudian hukum tata usaha negara adalah hukum positif mengenai negara dalam keadaan bergerak. Hukum ini mengatur bagaimana alat negara menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh negara yang mengenai hukum positif dalam suatu negara tertentu. Hukum antar negara adalah hukum positif yang mengenai dua negara atau lebih. Singkatnya, hukum internasional antar negara dunia. Hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menduduki mata pelajaran tambahan dalam pendidikan ahli hukum atau negara. Yang berarti semua gejala di dunia mendapat timbal balik. Begitu pula dengan hubungan ilmu negara dan ilmu pengetahuan. Lanjut screen. Sumber ilmu negara. Yaitu ada dua. Yang pertama, Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Eropa kontinental yaitu terdiri dari dua, yaitu Antiken Staatswissenschaft, dan menurut G. Jelinek yaitu ilmu negara kuno sampai Renaissance, khususnya bahasa Yunani. Kalau Anglo-Saxon diterapkan oleh Inggris dan Amerika Serikat. Lanjut. With error. Perbandingan beberapa pakar. Yang pertama yaitu dari Profesor JHR Dr. JJ von Smith.
Dalam bukunya Grootstad en Recht dan Het Denken over Staat en Recht in the 19e eeuw, menggolongkan ajaran negara sebagai berikut. Buku pertama yaitu Zaman Kuno, Abad Pertengahan, Abad ke-16, Abad ke-17, Abad ke-18. Sedangkan dalam masing-masing Hoofdstuk di atas dicantumkan ajaran negara dari beberapa ulama penting. Misalnya dalam Hoofdstuk 3 disebut N. Machiavelli, Thomas Morus, Jean Bodin, dan Monarco Machen. Di 4 ada Hugo, De Groot Thomas, Hobbes, John Locke. Di 5 ada Montesquieu, dan Rousseau, dan Immanuel Kant. Jadi dalam buku pertama ini mengklarifikasikan sarjana berdasarkan waktu di mana ajaran di negaranya tertulis. Buku kedua yaitu 1. Pendahuluan, 2. Proses revolusioner, 3. Restorasi, 4. Madhab sejarah, 5. Idealiste which bigger, 6. Historische Continuität. Semuanya mencakup abad ke-19. Selain itu, dalam buku kedua ini, ia menggunakan dasar-dasar waktu yang menulis ajarannya dengan penambahan klasifikasi sesuai dengan kesamaan dalam ajarannya. Seperti bab 5 yang meliputi Kant, Fichte, dan Hegel. Lanjut. C, lanjut C. Pembagian ajaran negara oleh George H. Sabin. Dalam bukunya A History of Political Theory, membagi ajaran-ajaran negara menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu bagian 1, Theory of City-State. Yang kedua, bagian 2, Theory of Universal Community. Yang ketiga, bagian 3, Theory of National State. Perbedaan objeknya yaitu dalam part 1, semua ajaran negara yang mengupas soal city-state. Part 2 mengenai universal community, yaitu ajaran yang berintikan masyarakat yang universal atau cosmopolitan sebagai kebalikan dari city-state. Sedangkan part 3 mengenai negara modern, yaitu negara nasional. Yang lain enggak nih, enggak gantian nih. Calvin semua, siapa tadi? Alvin ya? Gantian. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Bona ya? Ya Pak. Oke. Pendapat Hermann Heller berkenan dengan ajaran negara. Dalam bukunya, Heller berbeda dengan contoh kedua di atas. Tindaklah terdapat penggolongan dari ajaran negara. Hanya dalam part 2 dari buku itu yang berkepala and to feel unconsistent their politician, which terdapat pengupasan dari ajaran negara, sehingga ia dapat menunjukkan adanya perkembangan dari ilmu negara. Dalam membandingkan ajaran negara dari sarjana itu, ia berkesimpulan bahwa perkembangan dari modern politician within self itu didorong oleh 2 aliran besar, disebut Zwingli-Strauss-Strauchman, yang dikenal dalam literatur politik abad ke-17 dan ke-18. Masing-masing menurut caranya sendiri-sendiri. Apakah yang menjadi kriteria dalam menggolongkan Zwingli-Strauchman tadi? Dari halaman 20 buku itu ternyata bahwa kriteria
kriterium tidak terletak dalam masa hidupnya atau sifat objeknya yang dikupas oleh sarjana yang bersangkutan, seperti pada font script atau spelling di atas, tetapi terletak dalam metode cara kerja yang dipakai oleh mereka untuk mengupas dan menyusun ajarannya masing-masing. Metode yang berbeda ini adalah metode rasional normatif, dan namanya nggak kelihatan di saya. Dan B, metode historis sosiologis. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendapat dari Prof. Mr. Doi Susotno, Prof. Mr. Jokso Sustono. Sebagai guru besar dalam mata pelajaran ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara pada perguruan tinggi ilmu kepolisian telah memilih paham Herman Heller dalam mengajarkan perkembangan ilmu negara di Eropa Barat kepada mahasiswanya. Apakah sebabnya demikian? Karena seperti Herman Heller, Prof. Mr. Joko Suitono memakai metode Kemis Frechtigen, yaitu cara bekerja yang meliputi berturut-turut. A. Membentuk suatu persoalan ini merupakan langkah penting, karena bukankah ada pepatah yang menyatakan bahwa den goeden problem is a first hate, the good problem is half the truth. Untuk dapat mengupas problem stealingnya, itu disusunlah suatu Weykrach hypothesis and hypothesis. Ini dites kebenarannya. C. Jika ternyata benar, Weykrach hypothesis tadi dijadikan paham dasar atau Grundgesetz, dan paham dasar ini dipakai untuk mengupas semua persoalan. Hasil-hasilnya disusun dalam suatu sistem. Berdasarkan uraian kita dapat mengikuti perkembangan ilmu negara itu berdasarkan adanya perbedaan metode di atas. Dua aliran besar atau die zwei große Strukturen. Artistruktur dan hubungannya dengan Wissen as Sulwi. Sebagai permulaannya akan diulangi pernyataan Herman Heller dalam bukunya State Heller yang berhubungan dengan adanya Zwei große Strukturen. Itu pada halaman 18 buku itu dituliskan kalimat yang berbunyi Zwei große Strukturen in der politischen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts sind es die with the active. There are modern politicians with chief general heaven. Animal was a celebrated action the blood. Aus impressed this Schulung und a Claron des a politician sent a great servant dan aber auch was a wittiger Southberg Alfred Stanlich. It's the naturalist Richtung the politician Denkens. Kemudian pada halaman luar biasa ya. Kemudian halaman 20 terdapat kalimat like as blinden the bidden method the rational normative und the stories sociology in the theory der Politik. Nebener in a glitten und ach a hit given sie nach be her feeling a present und a ugly American nation forcen hand in hand. Lanjut. Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari pernyataan di atas? Dari pernyataan di atas diketahui bahwa istilah Zwei große Strukturen itu adanya hubungannya dengan die beiden Methoden, yaitu lebih tegas bahwa dua aliran besar itu ditentukan berdasarkan perbedaan dalam metodenya. Apakah aliran ini aliran normatif, atau juris,
yang memakai metode normatif, rasional, a prioritis, spekulatif, deduktif, dan filosofis. Aliran empiris, genetis, dan yang memakai metode historis, sosiologis, dan kasual. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang dua aliran besar tadi yang diutamakan dalam persamaan dalam metode yang dan bukanlah hal lainnya seperti tujuan, isi, dan lain-lain hal dapat dibuktikan pada halaman 19 buku Stadtwerk. Terdapat kalimat die Entwicklung dieser Struktur. Maksudnya adalah die Switch größer Struktur des politischen Denkens with a Schnitt durch die Namen Hill, bahkan Baden in Europen im 18 durch Montesquieu. Dari kalimat itu dapatlah kita simpulkan beberapa hal, yaitu Matsuhun, Budin, dan Montesquieu merupakan sarjana-sarjana yang aliran, yaitu aliran kedua dari uraian yang masih akan menyusul ternyata, bahwa ketiga sarjana tersebut tidaklah sama tujuan kenegaraannya, yaitu Matsli dan Budin menuju ke absolutisme, sedangkan Montesquieu justru menentang adanya absolutisme itu. Apabila kita tinjau lebih lanjut, ternyata mereka bertiga mempergunakan metode yang sama dalam negaranya, yaitu metode historis sosiologis. Ialah metode dari aliran die Switch Evolution Struktur. Terbuktilah sudah bahwa mereka dikatakan sealiran itu bukanlah karena sama tujuannya, tetapi karena sama metodenya. Di antara sarjana kenegaraan lain juga bertujuan menghidupkan absolutisme dalam Thomas Hobbes. Ternyata ia tidak disebut dalam kutipan di atas. Sorry. Karena Hobbes tidak mempergunakan metode yang sama, yaitu historis sosiologis seperti Matsli dan Budin. Jadi dapatlah dikatakan bahwa aliran normatif atau yuridis terdiri atas sarjana yang A, sama metodenya, yaitu metode normatif rasional abstruktis. B, mungkin sama, mungkin berbeda isi ajarannya. Yang kedua, aliran empiris genetis terdiri atas sarjana yang A, sama metodenya, yaitu metode historis sosiologis. D, mungkin sama, mungkin berbeda isi ajarannya. Perlu kiranya ditekankan bahwa sealiran itu menunjuk kepada persamaan dalam metodenya. Di buku lain, mungkin saja sealiran diartikan sama isi ajarannya dan sebagainya. Oke, lanjut. Cara terbaik untuk kita mengenal ilmu negara. Untuk mengenal ilmu negara harus mempelajari ajaran negara dan para negarawan yang pernah ada. Dengan demikian semestinya kita harus mempelajari yang pertama, A, ajaran dari semua sarjana yang tergolong dalam aliran normatif yuridis, dan B, ajaran dari semua sarjana yang tergolong dalam aliran empiris genetis. Adanya perkembangan dalam ilmu negara mulai dari zaman purba hingga abad ke-20. Mempelajari ajaran dari semua sarjana, baik yang termaksud aliran 1 maupun aliran 2, berarti harus mempelajari ratusan, bahkan ribuan ajaran. Hal ini merupakan suatu yang mustahil, terutama bagi seorang mahasiswa dan tingkat pertama. Oke, lanjut.
Prokmum pertama, normatif yuridis, aliran 1. Aliran ini adalah aliran yang tertua umurnya jika dilihat dari saat tumbuhnya dan karenanya dinamakan aliran 1. Aliran pertama dengan keterangan bahwa A. Disebut aliran normatif yuridis itu karena pandangannya, yaitu 1. Normatif. Karena ajaran-ajarannya dipandang sebagai suatu norma, suatu keharusan atau selen yang menghendaki penerimaan tanpa mempedulikan keadaan dalam kenyataan. Yang kedua, yuridis. Karena pandangannya adalah yuridis saja, melihatnya adalah dari segi hukumnya saja, sehingga dapat dikatakan merupakan konstruksi berdasarkan hukum. Dapat disimpulkan bahwa metodenya adalah berdasarkan rasio atau logika saja dengan menjauhkan diri dari kenyataan. Jadi cara berpikir yang abstrak. Oke, lanjut. Faktor yang mempengaruhi aliran 1. Yang pertama ada hukum kodrat, yang kedua ada hukum Romawi, yang ketiga ada filosof Kant, yang keempat ada filosofi Hegel. Keempat faktor di atas mempengaruhi sarjana demikian rupa, sehingga mereka mempergunakan metode yang menunjukkan persamaan, yaitu abstrak selalu berdasarkan rasio dalam mengemukakan ajaran negaranya. Oke, lanjut. Hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan pertama-tama hasil ciptaan Kausti Yunani dengan pimpinannya yang bernama Zeno. Kemudian paham hukum kodrat ini adalah dilanjutkan sampai abad ke-20 sehingga kita kenal beberapa fase dari ajaran tentang hukum kodrat ini, yaitu pertama ajaran dari kaum Stoa yang meneruskan Aren Plato das Christus, tetapi sudah bersifat kosmopolitisi, tidak terbatas kepada orang Yunani saja. Dengan isi ajaran A. Ada hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. B. Dasar dari hukum abadi itu adalah budi Tuhan. Yang kedua, ajaran dari Thomas Aquino dari abad pertengahan, di mana agama Katolik Roma menguasai dengan isi ajaran A. Seluruh dunia dikuasai oleh hukum abadi atau lex aeterna. Yang kedua, B. Dasar dari hukum ini adalah kehendak Tuhan yang didapatkan dalam kitab suci dari agama Katolik Roma. Yang ketiga, ajaran Hugo Grotius yang mengajarkan adanya hukum kodrat yang rasionalitis, individualitis, dengan isi ajaran A. Asas dari hukum adalah ditentukan hukum kodrat. B. Dasar dari hukum kodrat ini adalah budi manusia masing-masing. Yang keempat, ajaran Rudolf Stapler dalam Die Lehre von Abrichtung, Berlin 1902, yang mengajarkan A. Tidak ada hukum yang berlaku abadi, tetapi hukum yang tepat untuk bangsa tertentu dan untuk masa tertentu dan berlaku absolut. B. Dasar dari hukum yang tepat itu adalah sosial ideal atau cita-cita dari masyarakat. Oke, terima kasih Pak sudah mendengarkan. Baik, terima kasih luar biasa pada kelompok 2. Tadi saya apresiasi yang baca tulisan asingnya tadi ya. Semangatnya luar biasa. Yang penting pede dulu ya, walaupun pasti banyak ya kesulitan ya, kita apresiasi untuk kelompok 2. Kita berikan applause ya bersama semuanya. Yes. Mungkin dari saya untuk kelompok 2, pertama dari segi slide-nya tidak ada ini ya,
perubahan yang cukup signifikan ya, rupanya mengambil saja ya, tapi untuk kedepannya mungkin kelompok-kelompok yang lain sebisa mungkin dipersingkat ya, dipersingkat. Jadi saya ingin teman-teman bisa memodifikasi slide-nya ya, tapi upayanya sudah saya sangat apresiasi. Yang kedua, persiapan tentunya ya. Persiapan sebelum presentasi, artinya memang ini sulit saya rasa ya, karena materinya sangat berat sekali, banyak penjelasan-penjelasan yang teman-teman belum terlalu familiar. Untuk itu teman-teman bisa mengakses video pembelajaran saya di YouTube ya. Misalnya tentang tadi slide kedua tentang bagaimana sistematika ilmu negara menurut tokoh-tokoh yang lain selain George Jelinek, misalnya dari Sabin ya, atau dari Smith ya, Profesor Smith ya, atau dari Hermann Heller. Itu kalau teman-teman baca mungkin teman-teman akan bingung, tapi teman-teman bisa merujuk ke penjelasan-penjelasan saya di YouTube ya. YouTube-nya sudah saya share kayaknya ya. YouTube-nya saya share ulang ya. Teman-teman bisa cermati di situ. Sebentar ya, saya cari channel saya. Ini saya share aja ya. Teman, saya share screen. Share screen ya. Jadi teman-teman cari di Google ya, cari di Google, cari di YouTube. Cari aja. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, cari YouTube. Ntar, ini lemot internetnya. Memang kalau dibaca sih slide-nya saya kira sulit untuk teman-teman bisa paham ya. Karena teman-teman nanti kalau tidak paham, teman-teman merujuk ke penjelasan-penjelasan saya di YouTube ya. Teman-teman cari aja di search ya. Ardiansyah ya. SHMH. Ya. Nah, ini ada ya, langsung ya. Ini banyak sekali. Teman-teman nanti jangan lupa di-subscribe juga ya. Nah, teman-teman masuk. Nah, ini ada playlist ya. Di sini ada playlist. Teman-teman bisa buka yang ini. Ilmu negara ya. Ilmu negara mana ya? Ini ya. Ini hukum keuangan. Ini ilmu negara ya. Teman-teman bisa masuk ke ilmu negara. Ya, ntar lagi iklan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa cari di sini, ini dari rekaman-rekaman perkuliahan yang lain ya. Teman-teman bisa misalnya kalau kurang, ini apa sih maksudnya slide ini? Seperti tadi, ada kata-kata iuris gitu ya, ada bahasa-bahasa asing ya, teman-teman tentunya butuh penjelasan saya kira. Tapi tadi effortnya sudah bagus dari kelompok 2 ya. Saya apresiasi ya untuk kelompok 2 sudah selesai. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ya, silahkan terhadap materi yang dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu apa sih tadi materinya? Tentang hubungan ya. Bentar. Hubungan ilmu negara ya. Fungsi ilmu negara dan sumber ilmu negara dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan, yang ingin didiskusikan untuk kelompok 2. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, mungkin saya yang bertanya. Suara apa nih? Ada suara-suara. Kalau belum jelas, kalau udah jelas saya yang bertanya ya. Jadi pertanyaan saya, sebentar ya. Kaitannya dengan 2 aliran ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Ilmu negara termasuk juga ilmu hukum pada prinsipnya ya. Ada 2 aliran besar. Nah, ini ada yang bertanya nih ya. Floren ya. Florianus ya, yang ya dari Flores ini ya. Florianus, Pak. Ya, dari Flores ini kan.
Silakan. Silakan Florianus. Sorry Pak, ada yang bayangan di belakang nih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya akan bertanyakan kepada teman-teman di kelompok 2. Dan saya bertanya tentang teman Axel menyatakan tadi kan, dia juga membacakan, menyebutkan bahwa Mikhail Bodin dan Montesquieu mereka merupakan sarjana yang sealiran, yaitu aliran kedua. Di sini maksudnya apa ya? Saya juga kurang paham gitu. Ayo silakan. Kelompok 2 itu pertanyaannya luar biasa itu ya. Ada yang bisa jawab? Boleh pertanyaannya diulang lagi? Oke, saya ulang lagi ya. Tadi kan menyebutkan bahwa Mikhail Bodin dan Montesquieu mereka merupakan sarjana yang sealiran, yaitu aliran kedua. Di sini maksudnya gimana ya? Saya juga kurang mengerti itu. Maksudnya aliran kayak gimana? Aliran sesat gitu ya. Nah, kelompok 2 bisa menanggapi. Pada teman-teman dari kelompok lain yang bisa bantu. Bentar ya, saya lagi nyari slide-nya tadi. Slide-nya saya share aja ya. Ya, boleh Pak. Jadi ini ya, yang dipertanyakan oleh Florianus tadi, ya, itu kaitannya dengan tadi slide ini, yaitu adanya 2 aliran besar ya. Nanti memang ini sangat menarik sekali, dan tadi pertanyaan dari Florianus saya yakin juga menjadi pertanyaan teman-teman semua. Ini maksudnya apa sih 2 aliran besar? Terus kenapa tokoh-tokoh ini ya, Machiavelli, ya, Bodin, Montesquieu ya. Montesquieu dikatakan sebagai sarjana yang sealiran, yaitu aliran kedua ya. Apa sih aliran kedua itu? Terus aliran pertama itu apa sih, gitu ya? Nah kemudian, bentar nih saya unmute yang lainnya. Kok suaranya ada ini ya? Oke. Oh enggak ya? Kok ada suara kesek-kesek ya? Di saya ya permasalahannya. Oke, saya ulang ya. Terus kenapa Montesquieu ya, Machiavelli, Bodin dikatakan sebagai aliran kedua ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa ketiga sarjana tersebut tujuannya ya tidaklah sama tujuan kenegaraannya. Machiavelli dan Bodin ya menuju absolutisme, artinya mendukung absolutisme. Sedangkan Montesquieu yang kita tahu ya, dia menentang absolutisme ya. Nah, terus kenapa antara Machiavelli, Bodin dan Montesquieu itu sama-sama dikatakan menggunakan teori aliran kedua? Nah ini yang teman-teman harus benar-benar harus ekstra keras untuk memahaminya. Tapi nanti akan saya jelaskan ya. Nanti kalau masih kurang jelas juga ya, ulang lagi rekaman kuliah ini ya. Nah, apabila kita tinjau lebih lanjut ya, ternyata mereka bertiga, sebenarnya jawabannya udah ada di sini. Jawabannya udah ada ya. Kalau Axel dan teman-teman kelompok
kelompok 2 ya. Tadi perhatikan jawabannya sudah ada di sini ya. Jadi apabila kita tinjau lebih lanjut, ternyata mereka bertiga menggunakan metode yang sama ya dalam ilmu negara ya, yaitu metode historis sosiologis ya. Jadi metode kedua ini ya, yang dimaksud dengan metode kedua ini ya, metode apa? Historis sosiologis ya. Yaitu metode ya dari aliran ya di Zuite-Gross-Strömung ya, atau dua aliran besar ya. Ini nanti masalah pronunciation-nya kembali nanti cek lagi ya. Terbuktilah sudah bahwa mereka dikatakan sealiran bukan karena sama tujuannya tetapi sama metodenya. Nah, jadi bagaimana aliran-aliran ilmu negara termasuk aliran hukum itu terbentuk, teman-teman harus paham dari metodenya. Metodenya yaitu metode yang disebut dengan metode historis sosiologis ya, atau dikatakan juga metode induksi. Nah, ini memang teman-teman harus paham benar-benar ya. Nah, saya ingin jelaskan yang kedua ya. Saya ingin jelaskan yang kedua. Nanti saya pakai gambar saya sendiri. Selain yang kedua, sarjana ilmu negara ya, sarjana kenegaraan lainnya ya, yang juga ya mendukung absolutisme, yaitu Thomas Hobbes ya. Nanti saya ingin cerita kenapa sih Thomas Hobbes itu mendukung absolutisme. Ternyata ya dia tidak disebut dalam kutipan di atas. Jadi dia walaupun dia sama-sama mendukung absolutisme ya, Thomas Hobbes mendukung absolutisme, Bodin mendukung absolutisme, Machiavelli mendukung absolutisme, tetapi metodenya berbeda. Thomas Hobbes tidak menggunakan metode historis sosiologis seperti Machiavelli dan Bodin, tapi Thomas Hobbes ini menggunakan metode pertama ya, yaitu metode yuridis ya normatif ya, menggunakan metode yuridis normatif itu ya teman-teman. Nanti apa sih dua metode ini? Nah, saya kan share ini saya whiteboard aja biar enak ya. Ini saya clear dulu. Tuh, ini teman-teman mau ini dulu, mau print screen dulu ya, bisa ya, karena ini mau di print screen dulu, silakan biar jadi catatan ya. Saya print screen aja ya. Nanti saya kasih ke siapa ya? Kasih ke Mbak Melva ya. Oke. Saya clear dulu ya, clear all drawing. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Jadi ada dua aliran besar ya. Dua aliran besar ya. Dua aliran ini bisa juga dikatakan sebagai ya dua mazhab ya, atau dua mazhab. Tulisan saya jelas ya? Tulisan saya jelas nggak? Jelas ya? Oke, siap. Atau dua mazhab ya. Jadi dua mazhab ini merupakan dua mazhab besar ya, baik di dalam ilmu negara maupun ilmu hukum. Apa itu? Yang pertama ya yang disebut dengan mazhab atau aliran yuridis normatif. Nah, nanti dua mazhab ini akan melahirkan berbagai ya cabang-cabang aliran ya, cabang-cabang mazhab di dalam ilmu hukum ya. Tapi kita kenal dulu yang pertama disebut dengan aliran yuridis normatif. Apa itu aliran yuridis normatif? Jadi metodenya ya, metode berpikirnya ya, atau cara kerjanya, yaitu yang disebut dengan metode induktif. Nah, ini teman-teman harus benar-benar pelan-pelan pahami apa itu. Oh sorry, kok induktif? Kan induktif ya, deduktif. Ya, metodenya apa? Deduktif ya. Metode deduktif itu jadi intinya adalah merumuskan dulu premis mayor ya. Premis mayor itu apa? Pernyataan umum ya. Pernyataan umum atau norma ya. Norma itu adalah sebuah kaidah ya, sebuah gambaran apa? Sebuah kaidah, gambaran umum norma ya, norma atau asas-asas ya, prinsip-prinsip ya. Jadi norma ini hukum dalam pengertian luas ya. Itu ditetapkan dulu. Cara menetapkannya bagaimana? Bisa dengan menggunakan penalaran ya, bisa dengan menggunakan perenungan ya, bisa juga dengan menggunakan
dasar-dasar agama, ya, dasar-dasar hukum kitab suci, ya, bisa juga dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran filosofis. Jadi normanya ditetapkan dulu. Nah, nanti dari norma yang sudah ditetapkan ini, ya, akan digunakan untuk apa? Untuk menganalisa, ya, ya, atau menilai, ya, peristiwa-peristiwa konkret, ya, premis minor, ya, premis minor atau peristiwa konkret, ya, peristiwa konkret. Nah, inilah metode deduktif, ya. Jadi ini yang banyak berkembang di dunia hukum, ya, termasuk di ajaran-ajaran ilmu negara. Jadi intinya membuat dulu, ya, merumuskan dulu premis mayor, ya, norma-norma, ya, nilai-nilai, ya, asas-asas, prinsip-prinsip, ya, pedoman-pedoman. Nah, nanti, ya, premis mayor ini digunakan untuk menilai premis minor, ya. Contohnya apa, ya? Contohnya misalnya ketika ada suatu peristiwa pencurian, gitu, ya, pencurian. Maka untuk menilai seorang pencuri itu bersalah, gitu, ya, harus dirumuskan dulu, ya, dalam suatu norma, ya, dalam suatu kaidah hukum, ya, bahwa orang yang mencuri itu, ya, bersalah, ya, orang yang mencuri itu harus dihukum, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan aliran yuridis normatif, ya, atau menggunakan metode deduksi, ya, metode deduksi. Jadi dirumuskan dulu, ya, kaidah-kaidahnya, norma-normanya digunakan nanti untuk menilai ataupun menganalisa suatu peristiwa-peristiwa yang bersifat konkret, gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, wujud dari hukum ini contoh dari yuridis normatif ini apa, nanti akan melahirkan yang namanya hukum kodrat, ya, hukum kodrat. Ini aliran besarnya, tapi nanti ada banyak cabang-cabangnya. Hukum kodrat ini bisa juga disebut sebagai hukum alam, ya, hukum alam, ya, natural law, ya, natural law. Nah, itu, ya. Jadi ini beranggapan bahwa hukum itu, ya, hukum itu dari Tuhan, hukum itu dari alam, hukum itu dari kebijaksanaan manusia, ya, hukum itu, ya, dari akal budi manusia. Nah, gitu, ya. Kemudian dikodifikasi, ya, biasanya ini nanti kaitannya dengan pengkodifikasian juga, ya, dikodifikasi, dipotisiffering, ya, dibikin menjadi undang-undang. Nah, inilah yang menjadi, ya, premis mayor untuk nanti menilai kejadian-kejadian atau fakta-fakta di lapangan. Nah, jadi yang disebut dengan hukum kodrat. Nah, nanti hukum kodrat ini, cara berpikir ini, ya, digunakan, ya, untuk melahirkan teori-teori kenegaraan. Tadi misalnya, ya, Machiavelli, ya, Machiavelli itu mendukung absolutisme, ya, dengan teorinya yaitu tentang, ya, kekuatan, ya, tentang kedaulatan negara itu, ya, berasal dari kekuatan, sehingga Machiavelli ini mengatakan bahwa suatu negara yang kuat itu, ya, justru rakyatnya harus dilemahkan, gitu, ya, karena dia mendalilkan pada suatu pemikiran besar, ya, menurut beliau bahwa tujuan negara itu semata-mata untuk, ya, menjadikan negara yang kuat, ya, menjadikan negara yang adidaya, ya, menjadikan sebuah negara yang superpower, gitu, ya, tidak mempedulikan bahwa rakyat yang sebenarnya menjadi pendukung, ya, menjadi penyokong, ya, menjadi bagian unsur dari negara itu nanti menjadi, ya, tertindas, ya, menjadi lemah, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh-contoh dari negara-negara komunis, gitu, ya, negara-negara sosialis, gitu, ya, yang banyak menggunakan pemikiran-pemikiran Machiavelli, memang melahirkan negara-negara kuat dari segi, ya, kekuatan fisik, ya, kekuatan materi, ya, kekuatan angkatan perang, bahkan kekuatan ekonomi, tapi dengan mengorbankan, ya, jiwa, ya, rakyat, ya, sehingga negaranya kuat, negaranya makmur, tapi rakyatnya, ya, makan aja susah. Nah, itu contohnya, teman-teman, ya. Ini berasal dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan pemikiran yang mendukung absolutisme ini juga didukung oleh menggunakan metode cara kerja yuridis normatif. Artinya Machiavelli merumuskan dulu ide-idenya negara itu harus kuat, ya, pemimpin itu harus bertangan besi, ya, pemimpin itu harus seperti serigala. Nah, itu jadi berdasarkan pemikiran-pemikiran beliau yang bersifat filosofis, ya, kontemplatif, ya. Jadi tidak berdasarkan landasan sejarah, tidak berdasarkan landasan sosiologis. Nah, begitu juga tokoh-tokoh yang lain, ya, Bodin, ya. Bodin juga sama, ya. Bodin ini nanti mendukung absolutisme juga, tapi dia menggunakan pemikiran
ya yang berbeda, tapi sama-sama berasal dari sebuah pemikiran, dari sebuah penalaran, ya tapi berbeda dengan Machiavelli yang tadi menggunakan teori kekuatan. Kalau Bodin ini justru menggunakan teori ya perjanjian, ya menggunakan teori perjanjian. Apa teori perjanjian yang digunakan oleh Bodin? Yaitu bahwa ya raja itu dengan masyarakat, dengan rakyat berjanji, ya melakukan perjanjian penyerahan kekuasaan, ya yang disebut dengan lex regia, ya. Lex regia ini apa? Perjanjian kepada masyarakat, ya dari masyarakat, dari rakyat kepada raja untuk ya berkuasa secara absolut. Maka di situ dibenarkan adanya absolutisme. Nah itu menurut Bodin, ya, sehingga menghasilkan teori-teori kenegaraan yang mendukung absolutisme. Nah kemudian kenapa Montesquieu, ya Montesquieu apa gimana tadi ya? Pokoknya Montesquieu ini ya. Dia kan kita tahu Montesquieu ini pendukung demokrasi, ya dengan trias politikanya. Tapi kok dikatakan mendukung sama sealiran dengan Machiavelli, Bodin, ya, dan juga nanti ya Machiavelli dan Bodin ini, ya, padahal Machiavelli dan Bodin mendukung absolutisme. Sebaliknya Montesquieu ini sebagai kontra, ya pendobrak absolutisme, ya, ataupun tidak mendukung, ya, kontra terhadap absolutisme, antitesis, ya, terhadap absolutisme. Nah, dengan ajaran demokrasi, ya, kemudian trias politika, ya kan, trias politika. Kok dia dikatakan sealiran? Sealiran itu dalam pengertian menggunakan metode yang sama, yaitu metode deduktif, metode yuridis normatif, yaitu dirumuskan dengan cara menggunakan premis mayor. Premis mayor dengan norma-norma berdasarkan hasil, ya, rasio, ya, hasil rasio atau logika, ya, logika berpikir. Jadi Montesquieu sama metodenya. Jadi dia mengandaikan, ya, memvisualisasikan, ya, memberikan sebuah gambaran umum sebelum adanya tidak berdasarkan pada fakta atau realita. Jadi dia menggambarkan bahwa negara itu ya harusnya terbatas kekuasaannya seorang raja, karena raja itu ya mendapatkan kekuasaan semata-mata dari ya perjanjian, ya, dari kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Nah, apa yang disampaikan oleh Montesquieu itu menggunakan juga basis metode secara yuridis normatif, ya, atau metode deduktivity, ya teman-teman, ya. Itulah mengapa kemudian Montesquieu, Machiavelli dan Bodin dikatakan sama-sama menggunakan teori yuridis normatif, ya. Nah, beda dengan tokoh yang kedua, ya, yaitu John Locke, ya. Tadi kan misalnya kita lihat slide-nya tadi. Ini, ya. Nah, kalau kita lihat Hobbes, ya. Hobbes ini dia menggunakan teori di antara Machiavelli dan Montesquieu merupakan sealiran, yaitu metode kedua yang masih menyusun nyata sama-sama mendukung. Apabila kita dengar lanjut, ternyata mereka bertiga menggunakan metode yang sama dalam negara, yaitu sorry ini salah ya. Salah itu. Ini memang berat ini. Jadi gini teman-teman, sorry ini ada kesalahan. Jadi kebalik. Hobbes, ya, Hobbes ini menggunakan yuridis normatif, ya. Justru sebaliknya, ya, Machiavelli, Bodin dan Montesquieu ini menggunakan metode historis sosiologis, ya. Jadi saya salah, ya. Jadi saya ulang lagi, ini saya anulir. Ini ya, ini memang sama-sama, ya, kita sama-sama memahami. Memang ini agak berat, nanti teman-teman bisa ini juga, ya, koreksi juga. Jadi maksudnya gini teman-teman. Ini saya ini, ya. Jadi sorry, ya. Jadi yang yuridis normatif ini bukan si Machiavelli, Bodin sama Montesquieu, ya. Ini salah, ya. Ini saya erase dulu, ya. Ada kebalik, ya. Ini udah ngomong lama-lama panjang-panjang salah lagi. Jadi sorry, ya. Yang menggunakan hukum kodrat, ya, termasuk juga aliran yuridis normatif ini
ya, bukannya Machiavelli, bukannya Bodin, dan bukannya siapa tadi, Montesquieu, ya, tetapi mana ya, ini ya spotlight ya, tetapi siapa, Thomas Hobbes, ya. Thomas Hobbes. Loh, kok hilang sih? Apa sih harusnya? Ini ya. Harusnya siapa? Harusnya sebentar. Ini ya. Begini sih. Harusnya Hobbes, ya. Kok gini sih? Sebentar ya teman-teman. Apa sih pilihannya? Harusnya ini. Spotlight sih. Ini kan. Hobbes, ya. Hobbes. Kok hilang tulisannya lama-lama ya? Saya sebentar. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Stop share. Teman-teman masih ini ya, masih bisa ngikutin ya. Oke. Nah, ini udah. Nah, udah ya. Oke, jadi yang menggunakan teori pertama, yuridis normatif, itu bukan Bodin, bukan Machiavelli, bukan Montesquieu ya. Saya salah tadi ya. Udah jelasin panjang, salah. Maaf ya. Siapa? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ya. Kenapa sih Hobbes ini menggunakan yuridis normatif? Hobbes ini sama-sama ya mendukung absolutisme, ya. Mendukung absolutisme, ya. Nah, tapi dia juga menggunakan teori yuridis normatif, ya. Artinya menggunakan pemikiran awal yang bersifat normatif, ya, yang bersifat rasionalis, ya, yang bersifat logika, ya. Logikanya apa? Kenapa dia mendukung absolut tadi, ya? Hobbes itu menyatakan bahwa ada yang namanya lex regia, ya, yaitu penyerahan, ya, regia, kekuasaan secara mutlak dari negara dari rakyat kepada raja, ya. Penyerahan secara mutlak ini tidak menuntut pertanggungjawaban dari raja atau kaisar, sehingga itulah raja atau kaisar bisa melakukan dibenarkan untuk melakukan absolutisme, gitu ya teman-teman, ya. Nah, sekarang ini saya kira kalau sudah jelas di print screen dulu, ya, biar nanti nggak hilang. Saya print screen, ya. Print screen nanti saya kasihkan ke Mbak Melva biar bisa di-share ke teman-teman. Oke, udah. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang metode aliran yang kedua, ya. Ini nanti sebelum kita akhiri, ya. Terakhir saya ingin jelasin tentang aliran yang kedua, ya. Nah, aliran yang kedua, ya, yang disebut sebagai aliran empiris, ya. Empiris genetis, ya. Empiris genetis, ya. Empiris genetis, ya. Atau disebut juga aliran sosiologis, ya, historis, ya. Nah, apa yang membedakan dengan aliran pertama, ya? Aliran yang pertama, ya teman-teman. Aliran yang pertama itu bersifat deduktif, ya. Nah, aliran yang kedua ini bersifat induktif, ya. Maksudnya apa? Berbeda dengan aliran pertama yang dirumuskan dulu premis mayornya, ya, dirumuskan dulu norma-normanya, dirumuskan dulu teori-teorinya, dirumuskan dulu rasio-rasionya, ya, logika-logikanya, ya, pandangan-pandangan filosofisnya. Nah, di metode kedua, ya, dengan metode induktif ini berdasar dari, ya, peristiwa-peristiwa, ya, ya, atau fakta-fakta, ya, atau preseden, dibilang juga preseden, ya, presedens, ya, bukan presiden, ya, preseden ini artinya sebuah kejadian-kejadian, ya, yang kemudian disimpulkan, ya, disimpulkan, ya,
disimpulkan ya menjadi sebuah norma ya, menjadi sebuah norma ya atau gambaran umum ya. Gambaran umum ya. Suaranya ya. Saya kayaknya ya. Suara gebuk-gebuk gitu. Oke ya. Nah, ini metode induktif. Jadi intinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi berdasarkan pengamatan ya, empiris ya. Jadi peristiwa fakta presiden ini disebut juga dengan ya empiris ya. Gambaran empiris ya, sehingga menghasilkan sebuah norma ya, gambaran umum ya atau sebuah teori ya. Teori itu ya, teman-teman ya. Nah, kenapa tadi 3 tokoh yang kita sebutkan tadi ya, yaitu siapa tadi? Bodin ya, Machiavelli, Isabel, Montesquieu. Ya, ini menggunakan ya teori empiris genetis ya. Tadi kan ini mendukung absolut ya. Ini mendukung absolut ya. Yang ini Montesquieu mendukung demokrasi ya. Demokrasi itu pemerintahan oleh rakyat. Tapi tujuannya berbeda ya. Hasil dari kedua teori tokohnya ini berbeda. Tapi metodenya sama, yaitu empiris, generis atau sosiologis. Kenapa? Karena baik Bodin maupun Machiavelli ternyata tidak menggunakan logika umum dulu, ya, tidak menyusun dulu sebuah filosofi, gambaran filosofi, ya, tapi dia memang menggunakan sejarah atau fakta-fakta, gitu ya. Ya, saya belum nanti teman-teman bisa cari lagi fakta-fakta apa sih yang digunakan oleh Machiavelli dan Bodin ini sehingga mendukung sebuah teori absolutisme. Tapi saya dapat menebak gitu ya. Tentunya Machiavelli maupun Bodin ya menemukan sebuah fakta, sebuah kejadian sejarah histori ya secara sosiologis di masanya ya, atau di masa-masa sebelumnya adanya negara-negara yang lemah gitu ya, adanya negara-negara yang tidak kuat ya. Kemudian dia menyimpulkan dari adanya kejadian-kejadian itu bahwa negara itu harus kuat ya dengan rakyat yang harus berkorban, dengan rakyat yang harus ditindas, dengan rakyat yang harus tunduk ya patuh kepada suatu absolutisme. Jadi itu cara berpikirnya Bodin dan Machiavelli ya. Begitu juga Montesquieu. Jadi Montesquieu ini ya ketika dia menyusun teori demokrasi, pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan oleh rakyat, dan juga ketika dia menyusun yang namanya trias politika ya, trias politika. Jadi Montesquieu itu ya menggunakan ya kondisi fakta ya, fakta ataupun sosiologis ya, sosiologis yang ada di ya negara-negara ya sebelumnya ya atau di yang pernah ditemui oleh Montesquieu. Apa itu? Yaitu negara Inggris ya, negara Inggris ya, UK lah, Inggris, British ya, Inggris. Jadi di Inggris itu ada yang namanya pemisahan kekuasaan ya. Pemisahan kekuasaan gitu ya teman-teman ya. Begitu juga di Swiss ya, di Swiss juga ada pemisahan kekuasaan ya. Walaupun yang memerintah sama-sama raja gitu ya, tapi raja itu kekuasaannya terbatas ya. Karena ada yang namanya perdana menteri ya yang menguasai eksekutif ya. Kemudian ada legislatif dan juga ada yudikatif, sehingga dengan menggunakan basis empiris genetis ini melahirkan teori trias politika dan ya teori demokrasi. Saya kira itu ya teman-teman ya. Oke, nanti saya ini aja dulu. Saya print screen ini biar teman-teman bisa nanti pelajari lagi, nanti rekamannya bisa ditonton lagi ya. Baik, saya kira itu ya. Saya mau stop dulu. Bagaimana? Bisa sama yang bertanya ini siapa? Florianus ya. Ini Florianus, pertanyaannya luar biasa ya, keren sekali, dan saya harus menjelaskannya secara panjang lebar. Apalagi untuk kelompok 2 tentunya berat untuk menjelaskan ini ya. Dari sebuah pertanyaan simpel dari Florianus yang saya yakin itu juga teman-teman pasti
menimbulkan tanda tanya, ini maksudnya apa sih Bapak ini ya, di slide ini kok ada 2 aliran, terus kenapa Bodin, kenapa Machiavelli, kenapa siapa tadi Montesquieu masuk ke aliran kedua ya, terus kenapa Hobbes masuk ke aliran pertama ya. Ternyata yang membedakan adalah cara ya, metode ya, sistem apa namanya cara kerja mereka ketika mengeluarkan teori-teori kenegaraan. Hasilnya bisa beda ya, walaupun caranya sama, metodenya sama, tapi hasilnya beda. Hasilnya apa? Kalau Hobbes tadi mendukung absolutisme, Bodin dengan Machiavelli, kemudian Montesquieu itu tidak mendukung absolutisme, tapi mendukung pemerintahan kedaulatan rakyat ya. Ternyata menggunakan cara yang sama ya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang masih mau didiskusikan? Kita sudah jam 11 ya. Saya kira cukup kali ya, teman-teman ya. Ini nanti kalau terlalu panjang ya, saya takut teman-teman ini ya nanti ya jadi stres ya, pusing kepalanya ya. Nanti kalau masih belum jelas silahkan ditonton YouTube saya. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 3, kelompok 4, dan untuk besok mungkin 3 kelompok ya, karena mungkin kita bisa lebih cepat. Dan saran saya presentasinya jangan terlalu lama ya, kalau bisa slide-nya dipersingkat ya, jadi teman-teman bisa juga dirangkum itu slide, karena memang saya slide-nya itu ambil dari bukunya Kansil ya, dari bukunya Kansil. Kemudian kalau ada yang nggak jelas ya, teman-teman cari di YouTube saya ya, atau boleh WhatsApp ke saya, Pak ini maksudnya apa ya, sehingga nanti pas presentasi sudah mantap. Kemudian apa lagi ya? Saya kira itu ya, saya kira itu ya. Pak, siap. Saya dari kelompok 12. Ya? Kemarin kan ada satu slide yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, nanti kita presentasikan tetap di angka 12 atau kita tambah? Nggak apa-apa. Sebenarnya semua slide tuh sudah saya jelaskan semua. Sudah saya jelaskan di YouTube ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu nunggu penjelasan saya, karena di YouTube tuh saya sudah share semuanya. Ya, mau slide 1 sampai slide 14 sudah ada ya. Cuma memang secara langsung mungkin belum ya ke teman-teman. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan juga secara langsung ya. Biasanya kita sampai jam berapa sih teman-teman kalau kelas pagi ini? Saya takutnya kecepatan ini. 10:30 Pak. Oh 10:30 ya, berarti udah kelamaan ya. Oke. Ini ada yang angkat tangan nih ya, Muhammad Alfinza. Silakan Muhammad Alfinza. Muhammad Alfinza kelompok berapa nih? Halo? Ada angkat tangan tuh? Oh enggak, kepencet. Apa gimana tuh? Kepencet kali ya. Oke, kalau tidak ada saya mau abadikan dulu, ini ada 60 orang ya. Saya mulai dari layar pertama ya, mungkin bisa dihidupkan kameranya ya, bukan apa-apa, biar saya kenal juga ya. Oke, saya kasih ke Mbak Melva ya. Mbak Melva mana ini Mbak Melva nih? Mbak Melva, pokoknya lagi sibuk kayaknya. Slide kedua, layar kedua, saya kasihkan juga ke Mbak Melva sebagai bukti absen ya. Ini udah 60 orang nih, banyak sekali. Slide ketiga, layar ketiga, silakan di ya. Oke ya, sudah semua saya abadikan ketiga slide. Saya kira itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya dipersiapkan kelompok 1, kelompok 1 dan 2 udah aman ya, udah lega ya. Tinggal kelompok 3, 4 dan 5 ya. Jadi besok 3 kelompok aja ya, biar nanti sampai pertemuan terakhir 14 kelompok semuanya dapat giliran. Oke, saya kira itu. Terima kasih dari saya. Nanti saya akan share videonya ke teman-teman. Saya juga akan share mungkin nanti PPT-nya kasih ke saya. Dan nanti saya mohon izin, ini mungkin PPT-nya saya pakai buat saya ngajar lagi ya. Karena saya terus terang kalau bikin PPT itu ya agak kurang ini ya, kurang maklum lah ya, generasi kolonial ya, sangat mengandalkan kepada kreativitas mahasiswa ya. Terima kasih teman-teman sekalian, mohon izin silakan saya ucapkan selamat berakhir pekan ya, have nice weekend ya, tetap jaga kesehatan, semangat, semoga semuanya bisa tuntas sampai bergelar sarjana hukum, menjadi awal titik teman-teman untuk melangkah ke profesi-profesi hukum lainnya ya, yang menjadi lawyer, yang menjadi notaris, yang menjadi hakim, menjadi jaksa ya, banyak ya di berbagai bidang yang bisa teman-teman geluti, jadi dosen juga bisa seperti saya ya, alhamdulillah.
semuanya teman-teman masih panjang perjalanannya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Tetap belajar terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera, salam sehat ya. Terima kasih Pak. Ya izin ya. Saya live ya. End meeting. Oke ya.